di Kompas TV. Selamat pagi, saudara sepenjuru Nusantara. Selama 30 menit, kami sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air. Bersama saya, Rahma Piliang, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, saudara, sejumlah lapak pedagang hangus terbakar di Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api dengan cepat membakar bangunan lapak yang terbuat dari bahan kayu. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Terjadi kebakaran. Lobi Ramayana. Kebakaran terjadi di 6 lapak pedagang di kawasan Pasar Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Minggu malam. Para pedagang yang lapak dan kiosnya berdekatan dengan lapak yang terbakar langsung mengevakuasi barang dagangannya. Pedagang panik dan berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam sempat kesulitan masuk ke lokasi lantaran banyaknya lapak pedagang. Setelah 1 jam, api dapat dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran lapak pedagang di kawasan Pasar Cikarang ini. Kasusnya kini ditangani Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Kami mendapat laporan dari petugas atau pegawai PTD sekitar jam 19.43 bahwa telah terjadi kebakaran di SGC lantai 2. Bang, apa yang terbakar? Pasar Lama. Yang terbakar apa? Jadi ada beberapa kios yang terbakar. Penyebab kebakarnya juga kita masih belum ketahui karena kita belum bisa menemukan siapa yang bisa memberi keterangan. Saudara, banjir bandang menerjang 5 kecamatan di Lebak, Banten. Derasnya arus banjir menyebabkan sebuah bangunan milik pesantren hanyut. Allahu Akbar, ya Allah. Tuh, ya Allah. Bawa tuh kobong. Sebuah bangunan yang dipakai sebagai kamar santri di Desa Harumsari hanyut akibat derasnya luapan Sungai Cimaur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bangunan yang hanyut dalam kondisi kosong. Seluruh santri telah dievakuasi ke tempat aman. Tidak hanya terjadi di Desa Harumsari, sejumlah desa di Kecamatan Cipanas juga terdampak banjir bandang. Derasnya arus banjir yang membawa material kayu, lumpur hingga puing bangunan merusak rumah warga. BPBD Lebak Tengah mendata kerusakan akibat banjir. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi banjir susulan jika hujan kembali turun. Satu pondok pesantren terbawa hanyut. Alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa. Dan ada lagi kejadian di desa-desa yang lain, tapi kami belum sempat untuk memonitoring karena situasi masih hujan. Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat memicu banjir hingga mencapai 2 meter. Sejumlah warga sempat terjebak dalam rumah. Ada, tapi ada juga air masuk. Banjir membawa material berupa kayu gelondongan. Sejumlah warga panik lantaran terjebak derasnya arus sungai. BPBD Mamasa mencatat sebanyak 8 rumah warga rusak. Sementara penghuni mengungsi ke rumah kerabat. Iya, tanah itu ya. Banjir. Windoi. Joro lang sa mina kasi ano. Tidak. Ay, chili. Anak tawa dulu, Kak. Saudara, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat menyita 42 ton pangan ilegal siap edar di Kota Pontianak. Komoditas pangan berupa bawang bombay, kentang, dan wortel ini berasal dari Tiongkok dan Belanda.
Inilah gudang penyimpanan komoditas pangan tanpa dokumen resmi di Jalan Kom Yosudarso, Pontianak yang disegel oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat. Di tempat ini petugas menyita 42 ton barang ilegal siap edar, terdiri dari bawang bombay 1.694 karung dengan berat 33,9 ton, 735 karung kentang seberat 7,35 ton, dan 61 karton wortel dengan berat hampir 1,22 ton. Dari pemeriksaan kemasan, ketiga jenis bahan pangan ini berasal dari Tiongkok dan Belanda, sementara negara importirnya adalah Malaysia. Dari kemasan dan dari label produk, barang tersebut berasal dari Belanda, Cina, yang diimpor importirnya oleh Malaysia, dari Malaysia. Setelah kami cek dan kita minta keterangan saksi, barang tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina, sehingga melanggar pasal 86 Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Proses penindakan dilakukan Balai Karantina bersama Polda Kalbar pada 12 Mei 2026. Dari hasil penggerebekan, petugas menangkap satu warga sebagai penjaga gudang, sedangkan pemilik masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dijerat dengan undang-undang tentang karantina ikan dan tumbuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga mencapai 10 miliar rupiah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi lainnya, Saudara, 238 calon haji kloter 21 JKG asal kota Cilegon diberangkatkan menuju asrama haji Cipondoh, Kota Tangerang. Haru keberangkatan jemaah diiringi isak tangis keluarga yang menghantarkan jemaah. Tangis keluarga melepas keberangkatan keluarga yang akan menunaikan ibadah haji. 238 calon haji asal kota Cilegon diberangkatkan dari gedung DPRD Kota Cilegon menuju asrama haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dalam rombongan juga turut tim kesehatan yang akan mengawal jemaah haji selama di Arab Saudi. Sementara itu, Saudara, pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Keputusan ini diambil dalam sidang isbat setelah pemerintah memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal dari 88 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saudara, kawasan Matano di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan didorong menjadi geopark nasional. Apa latar belakangnya dan fasilitas apa saja yang akan dikembangkan? Akan kami bahas bersama perbincangan usai jeda. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV.
Saudara, kawasan Matano di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan menyimpan pesona alam. Tak hanya menjadi lokasi objek wisata karena terdapat danau tektonik, Matano juga punya ragam cerita budaya. Tak heran jika Pemda Luwu Timur kini mengusulkan kawasan Matano jadi kawasan geopark nasional. Danau Matano, danau tektonik purba di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ini punya daya tarik. Tak hanya keindahannya, salah satu danau terdalam di Indonesia dan Asia Tenggara ini juga menyimpan sejarah panjang. Danau ini terbentuk sekitar 1-4 juta tahun yang lalu dan berasal dari patahan akibat aktivitas tektonik. Selain Danau Matano, di kawasan ini juga terdapat ragam budaya yang bisa jadi daya tarik. Mulai dari peninggalan artefak senjata tajam, kerajinan gerabah Sorowako yang masih dikerjakan secara tradisional hingga anyaman teduhu. Dan yang terakhir, ada pusat konservasi hewan endemik Sulawesi seperti anoa, tarsius, hingga rusa timur. Kami akan memperbaiki infrastruktur mulai dari tempat-tempat penginapan, villa, dan rencana juga kami akan mengadakan kapal-kapal untuk dipakai untuk disewakan untuk para pengunjung untuk berkeliling di kawasan Danau Matano untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di sana. Jadi mudah-mudahan ke depan Danau Matano ini menjadi destinasi wisata unggulan, khususnya di Sulawesi Selatan dan kalau bisa di nasional dan internasional. Kawasan Matano kini tak hanya akan digenjot jadi daerah wisata, tapi juga akan diusulkan jadi kawasan geopark nasional. Pemda Luwu Timur pun tengah lakukan pembenahan agar wacana itu dapat terrealisasi. Tim Liputan Kompas TV. Kawasan Matano di Luwu Timur, Sulawesi Selatan didorong menjadi geopark nasional. Apa saja fasilitas yang akan dikembangkan? Sudah bergabung bersama kami secara daring Ketua Tim Percepatan Geopark Matano, Andi Tabacina Ahmad. Selamat pagi, Bu Andi. Ibu, ini kan kita melihat kawasan Matano ini sangat bagus, cantik banget ya Ibu ya. Apa yang melatar belakangi dari Pemkab Kabupaten Luwu Timur ini untuk mendaftarkannya menjadi geopark nasional, Bu? Oh ya, makasih Mbak. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu bahwa geopark itu kan atau taman bumi itu kan sebuah wilayah geografi tunggal atau terpadu yang di dalamnya memiliki situs warisan geologi atau geosite dan bentang alam yang bernilai. Nah, ini kita akan melihat dari aspek keragaman geologinya seperti apa, geodiversity-nya, kemudian keanekaragaman hayati atau biodiversity-nya seperti apa, dan cultural diversity atau keragaman budayanya seperti apa. Nah, kami melihat bahwa ini juga berdasarkan riset ya dan penelitian, kami melihat bahwa Luwu Timur punya semua ini, punya pilar-pilar yang dibutuhkan untuk menjadi geopark. Nah, sebagai contoh dari segi geologi nih Mbak, dari segi geologi kita punya untaian danau 5 bahkan yang hulu sampai hilirnya itu ada di satu kabupaten di Luwu Timur tentunya. Nah, kita memiliki 5 danau itu yang kita sebut dengan kompleks Danau Malili atau Malili Lake System, sistem Danau Malili. Nah, satu contohnya Danau Matano. Danau Matano ini adalah danau purba tektonik yang diperkirakan ini terbentuk akibat peristiwa tektonik. Ada pergeseran lempeng kerak bumi, ini sekitar 1-4 juta tahun yang lalu Pliocene. Nah, danau ini terkenal loh Mbak secara internasional sebagai danau terdalam se-Asia Tenggara, bahkan terdalam ke-8 di dunia. Yang bukan hanya memperlihatkan simbol keindahan alam, tapi juga sebagai saksi bisu peradaban besi kuno. Selain itu, kami juga memiliki danau yang lain, Danau Teutin. Danau purba ini adalah danau terluas kedua di Indonesia setelah Danau Toba, yang dijuluki sebagai arsip iklim, kemudian menjadi rumah biota endemik yang mungkin tidak ditemui di bumi, dimanapun di bumi ini. Nah, itu dari segi geologi. Kemudian dari segi biodiversity, ini adalah rumah bagi biota endemik yang bahkan Herder di tahun 2010 menyebutnya sebagai Wallacea Dream Pond, yang ini diibaratkan adalah laboratorium yang sangat super, yang bahkan ditandingkan dengan Galapagos, tempat lahirnya evolusi Charles Darwin. Itu dari segi biodiversity. Kemudian dari segi cultural, kenapa kami dijuluki Bumi Batara Guru? Karena kami ini menurut
epos mitologi peradaban Bugis ini diibaratkan adalah tempat turunnya pertama kali manusia pertama di bumi. Dan itu di Luhut Timur, Mbak. Belum lagi dengan kisah peradaban pada besi, kemudian kearifan lokal dari berbagai anak suku. Nah itu. Nah kembali ke pertanyaan bahwa kok kami akan menginisiasi atau mengusulkan kawasan ini menjadi geopark nasional. Ya itu tadi, karena selain semua anugerah ini kami syukur dan kami banggakan, tentu harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi. Dan kita berharap bahwa ini juga menjadi edukasi bagi masyarakat, bisa menjadi legacy untuk generasi ke depan, dan tentunya kalau memungkinkan kita harapkan ini bisa memberikan sumbangsi perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Dan kami melihat bahwa konsep geopark ini materinya adalah untuk hal ini, karena tujuan geopark itu kan ada 3, Mbak. Konservasi, edukasi, dan pembangunan masyarakat ekonomi berkelanjutan. Jadi kami merasa dengan semua anugerah yang kami miliki, ayo kita ajukan menjadi geopark nasional. Itu, Mbak. Baik Ibu, sudah sejauh mana Bu untuk pengusulan kawasan Matano ini menjadi geopark nasional, Bu? Ya, jadi inisiasi untuk mengajukan geopark Matano sebagai geopark nasional ini kan secara administrasi kami mulai dari tahun 2022. Nah, ada banyak persyaratan yang harus kami penuhi, mulai dari dokumen administrasi, dokumen teknis, data dukung lainnya. Jadi kami secara administratif memenuhi persyaratan bersama persyaratan tersebut, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kepedulian kami terhadap konservasi, mengedukasi masyarakat, menciptakan pendidikan pelatihan di kawasan. Nah, saat ini juga kami sudah menyusun rencana Indo Geopark, sudah kami ajukan ke Bappenas. Semoga segera dibahas dan kita diundang untuk melakukan rapat lintas sektoral sehingga kami bisa melihat apa yang perlu kami revisi. Kemudian saat ini juga kami sementara menunggu penerbitan SK Warisan Geologi atau Geoheritage dari Badan Geologi. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau misalnya nanti sudah diterima di nasional begitu ya Ibu, apakah akan diusulkan juga ke UNESCO begitu Bu untuk geopark di Matano ini? Ya tentu Mbak, itu kan impian semua pengusul geopark. Kita tentu ingin menjadi UGGP, UNESCO Global Geopark, tidak hanya sekedar geopark nasional. Karena kita merasa bahwa semua potensi yang kami miliki ini berskala internasional Mbak, bukan nasional lagi. Jadi insya Allah kami pasti akan berjuang untuk sampai ke nasional seperti geopark-geopark sebelumnya sudah meraih geopark internasional. Baik Ibu, apa saja fasilitas yang dibangun untuk mendukung kawasan Matano ini jadi geopark Bu? Yang pertama adalah visibilitas. Papan bicara, papan informasi, himbauan-himbauan itu kan sangat diperlukan. Sebelum dunia mengetahui apa yang kita lakukan, sebelum dunia tahu bahwa di kawasan kita ini ada situs-situs yang bernilai tinggi, tentu masyarakat sekitar yang harus diedukasi terlebih dahulu. Sehingga yang perlu kita bangun adalah visibilitas. Kemudian sarana prasarana, informasi-informasi, tanda-tanda yang mengarahkan bahwa memperkenalkan bahwa di sini ada situs-situs. Kemudian tentu saja himbauan-himbauan untuk tidak melakukan pengerusakan, penggalian, dan sebagainya di tempat tersebut. Kemudian kita juga membangun kios-kios informasi, melengkapi sarana-sarana, dan sebagainya, Mbak. Baik, memang apa saja sih Bu untuk syarat-syarat menjadi geopark ini gitu Bu? Ya, antara lain tadi, kita harus memenuhi dokumen administratif. Nah, itu antara lain kami harus melakukan self-assessment, penilaian, indikator penilaian kepada diri kami. Apakah memang kami sudah memenuhi persyaratan untuk itu. Kemudian kami juga harus menyusun rencana induk geopark. Yang ini nanti akan diasistensi oleh Bappenas. Kemudian kami juga harus membuat peta delineasi untuk memperlihatkan di mana-mana saja delineasi atau batas-batas kawasan geopark. Antara lain juga kita harus membuat logo dan sebagainya. Kita juga harus memberikan edukasi di wilayah tersebut. Ada 5 indikator yang harus kami penuhi. Antara lain tadi itu adalah pendidikan dan pelatihan di kawasan geopark. Baik Ibu, memang administratif yang menjadi salah satu syaratnya begitu ya Bu ya. Kita berharap ini geopark ini memang bisa, kawasan Matano ini bisa menjadi geopark nasional gitu Bang. Kita melihat keindahannya, di mana saya juga pernah ke sana Ibu, memang bisa menikmati langsung keindahannya. Dan mungkin apa yang bisa Ibu sampaikan dan juga harapkan kepada pemerintah pusat nantinya juga disampaikan kepada masyarakat dan juga Pemda untuk kawasan Matano ini jika nanti sudah menjadi kawasan geopark, dan bagaimana untuk
perawatannya dan juga segala hal supaya bisa maintenance ke depannya, Ibu? Ya, jadi yang ingin saya katakan gini Mbak, Luhut Timur ini kan kabupaten yang dianalogikan sebagai kabupaten yang diciptakan Tuhan ketika sedang tersenyum, kepingan surga yang terlempar ke bumi. Nah, kita berharap bahwa hal-hal ini tidak hanya bombastis saja, tapi betul-betul bisa dilihat secara visual di lapangan. Sehingga tentu harapan kami, semua pihak yang terkait, masyarakat, semua bisa menjaga hal tersebut. Nah, Geopark ini menjadi jalan bagi kami untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri kami bahwa anugerah ini tentu diikuti dengan tanggung jawab. Itu. Kemudian harapan kami ke pusat, semoga dalam pengusulan ini kami diakomodir untuk menjadi Geopark nasional. Kemudian kita berharap pusat melihat, kita kan juga sebagai salah satu dana prioritas nasional, mudah-mudahan ada program-program dari pusat yang bisa dibawa ke tempat kami, karena kalau misalnya hanya mengandalkan APBD saja tentu ini barangkali akan lambat proses-proses untuk pelestarian dan pengembangan serta pengelolaannya, sehingga harapan kami dari pusat juga bisa membantu melihat ini, sebab Danau Matano ini kan bukan hanya citra Luhut Timur saja secara kecil, tapi saya merasa bahwa Geopark nasional ini, dana-dana yang ada dari dalam Luhut Timur ini adalah memperlihatkan citra Indonesia secara keseluruhan. Dan kami yakin bahwa suatu saat nanti ini akan menjadi destinasi berkelas dunia. Nah, sekarang ini juga salah satu kendala yang kami hadapi adalah segala keindahan ini menjadi sulit terlihat karena jarak kami memang sangat jauh dari ibu kota. Dari Makassar ke kami itu sekitar 14 jam loh Mbak. Sehingga tentu kami berharap adanya amenitas, adanya aksesibilitas yang dibangun berkolaborasi antara pusat dengan daerah, sehingga ini bisa mempersingkat datangnya para periset, para pengunjung untuk bisa melihat keindahan ini. Gitu Mbak, harapan kami. Kemudian ada perhatian dari pemerintah pusat untuk ini. Baik, dengan keindahannya kawasan Matano, kita berharap ini bisa lolos menjadi Geopark nasional dan bisa tembus hingga UNESCO, begitu ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Andi sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Selamat pagi Ibu, salam sehat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN dan BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, festival balon udara yang perdana digelar di Solo jadi daya tarik tersendiri. Warga memadati alun-alun utara Keraton Kasunanan. Pada Minggu pagi, langit alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta meriah saat 18 balon udara diterbangkan. Namun, kondisi angin yang kencang membuat sejumlah balon gagal diterbangkan. Namun warga mengaku senang bisa menyaksikan langsung festival balon udara bersama keluarga. Dan juga kepada beliau untuk hari ini dihadiri oleh seperempat populasi dunia. Kok serem Pak ya? Seru Mas, ternyata antusiasnya rame juga. Kita pikir bakalan sepi, ternyata serame ini. Ya momen aja karena belum tentu nanti ada lagi di Solo. Seru aja sama aja anak. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan berbagai informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, selanjutnya akan hadir Sapa Indonesia Pagi. Saya Rahma Pili yang pamit, terima kasih, sampai jumpa.
320 warga negara asing memang betul ditangkap, tapi ada 1 warga negara Indonesia ternyata juga yang ditangkap. Mungkin Mas pernah ditawari untuk tergabung dalam sindikat itu? Polisi itu kemarin habis gerebek bilang WNA itu kan nginep